Om, Bapak Ibu, sidang jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam rumah Tuhan, di dalam gedung gereja Jemaat Rantepao pada pagi hari ini. Juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah atau di tempat masing-masing yang boleh mengikuti ibadah melalui live streaming pada saat ini, juga sidang jemaat yang ada di gedung pelayanan. Sebelum kita masuk dalam ibadah pada saat ini, berikut akan kami sampaikan beberapa penekanan dalam warta jemaat sepanjang 1 minggu ke depan. Poin yang pertama yaitu kebaktian lansia yang dirangkaikan dengan Posyandu Lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 17 Februari 2023 pukul 9 di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao, Pelayan Pendeta Tabita Manggawa STH. Harap Bapak Ibu lansia Jemaat Rantepao untuk menghadiri kebaktian tersebut. Tuhan memberkati. Yang berikut yaitu pada poin nomor 17, berita PWGT Jemaat Rantepao, ibadah pertemuan bulanan yang perdana PWGT Jemaat Rantepao di tahun 2023 dilaksanakan pada hari Rabu 22 Februari 2023 pukul 16 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Pelayan dan Liturgis, PWGT Kelompok Pelayanan 7, Konsumsi PWGT Kelompok Pelayanan 5. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Yang berikut pada poin nomor 18, berita Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao, retret dan kunjungan pengurus dan guru-guru Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao ke Gereja Toraja Jemaat Sion Parepare dan GKI Parepare akan dilaksanakan atau berangkat pada tanggal 17 sampai 19 Februari 2023. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin yang berikut pada poin nomor 19, berita PWGT Klasis Rantepao melalui kesempatan ini kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri ibadah kasih para lansia dan orang tua tunggal yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Februari pukul 11 tempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Rantepao. Kiranya Tuhan selalu memberi kekuatan dan kesehatan yang baik untuk menghadiri pertemuan tersebut. Peserta ibadah yaitu para lansia dan orang tua tunggal menggunakan pakaian bebas rapi, pengurus PWGT menggunakan seragam kerja PWGT warna orange jika ada atau bebas. Poin yang berikut yaitu nomor 2, poin ke-20, berita Jemaat Rantepao mengenai keputusan rapat kerja Majelis Gereja Toraja tentang perubahan jam ibadah pada hari Minggu dapat kita lihat di dalam warta jemaat yang sudah kita pegang masing-masing. Poin yang berikut yaitu pada poin nomor 21, Komisi 4 Organisasi Intragerejawi Jemaat Rantepao, salah satu program kerja Komisi 4 OIG yaitu Jambore Keluarga, maka diharapkan setiap keluarga warga Jemaat Rantepao dapat hadir bersama-sama dalam Jambore Keluarga yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Februari 2023 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Poin yang berikut yaitu pada poin nomor 22, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga Jemaat Rantepao Kelompok Pelayanan 5, yaitu kepada Saudari Ayu Lestari Saputri Kiding SPSI, putri pertama dari Bapak almarhum Peter Kiding dan Diaken Dinastin Pakita, dengan Saudara Kristo Paul Palaklangan Toding Layuk, akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Februari 2023 pukul 8.30 sampai dengan selesai tempat di Gedung Gereja Katolik Santa Teresia Rantepao.
Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Februari 2022 pukul 12 sampai dengan selesai. Tempat di Rumah Tongkonan Palili, Ao, Lembang Lakbo, Kecamatan Sanggalangi. Ibadah persiapan perkawinan kedua saudara akan dilaksanakan pada hari Selasa 14 Februari 2023 pukul 16.30 WITA. Bertempat di rumah Bapak Yusuf Panggau dan atau Ibu Diaken Dinastin Pakita di kelompok pelayanan 5. Atas kehadiran Bapak Ibu dan dukungan doa diucapkan terima kasih. Tambahan warta, ibadah PPGT kelompok pelayanan 6 pada hari Senin 13 Februari 2023 di rumah saudara Rensi dan Alfredo, pelayan saudari Lian Membalik Betoni, liturgis Diaken Sari Septiani Tangke dilaksanakan pada pukul 16.30. Diharapkan kehadiran anggota PPGT kelompok pelayanan 6. Informasi awal kegiatan peringatan 110 tahun Injil Masuk Toraja akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 18 Maret 2023 di Makale dan di Rantepao. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Tuhan memberkati. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terpujilah Allah Tuhan kita untuk segala kasih setia-Nya yang tiada hentinya dicurahkan dalam sepanjang kehidupan kita. Kita hadir saat ini mensyukuri segala kebaikan dan kemurahan-Nya. Dalam persekutuan kita ini, bersama-sama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dan akan merenungkan firman-Nya dalam tuntunan tema ketaatan yang palsu. Silakan berdiri, terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Kasih-Nya
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Allah Tritunggal menyertai kamu. Menyertaimu juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua yang hadir saat ini di tempat ini mungkin juga yang ada di tempat kediaman masing-masing mengikuti ibadah ini secara live streaming. Saat ini kita diberi waktu untuk melepaskan beban kita. Yang nalan bahasa Toraya dikua maksud sorenge, beban itu dilepaskan. Dan dalam hidup kita sebagai orang percaya, beban itu terus kadang-kadang naik ke pundak kita, dan itu disebabkan oleh dosa. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang pemurah dan pengasih, kami sungguh menyadari bahwa kami manusia yang berdosa dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Kami sering tidak taat akan perintah-Mu. Kami sering tidak taat dan selalu melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Bahkan kami seringkali mementingkan diri kami sendiri, sehingga kami terjerumus ke dalam jurang dosa. Ampunilah kami ya Tuhan, dan hapuskanlah segala dosa kami. Segala salahku
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah Allah dinyatakan kembali. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin. Kita akan bermazmur bagi Tuhan secara berbalasan dari Mazmur 119 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 119 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Bahagianya Orang yang Hidup Menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang juga tidak melakukan kejahatan, Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, sekiranya hidupku tentu, maka aku tidak akan mendapat malu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Amin, firman Tuhan. Persembahan pujian dari Bapak Kekasih Simon Dawenan dengan judul Kasih Setia. Salam jemaat terkasih. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah
sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Terima kasih. Terima kasih Pak, itu pujian yang luar biasa bagi Tuhan. Sesungguhnya kalau lagu itu kita hayati, terasa sekali ya bahwa apapun yang kita lakukan, kita nikmati, itu respon kita terhadap kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Itu apa lah tasatuanan. Mazmur 119 ayat pertama. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca dan merenungkan firman ini, menjadi pusat dari peribadatan kita, Gereja Toraja. Jadi la fokus tongan ki ilan tiatu ya teh. Kita memohon pertolongan Tuhan untuk membaca firman-Nya. Ya Tuhan, kami mempersiapkan diri kami saat ini. Persiapan yang sudah kami rancangkan sejak hari-hari sebelumnya, bahwa kami datang merespon kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Dan kami rindu diteguhkan dengan firman-Mu. Pakai kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu, untuk memberitakan firman-Mu dan nyatakan kuasa-Mu bahwa sesungguhnya Engkau sendirilah yang berkata-kata dalam persekutuan ini. Di dalam Kristus kami memohon pertolongan. Amin. Firman Tuhan dari Kitab Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 20. Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Firman Tuhan demikian. Ingatlah aku
Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Pembacaan yang kedua dari 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, firman Tuhan. Perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menunjukkan jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Matius 5 ayat 21 sampai 37. Firman Tuhan demikian bunyinya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudara-saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir
harus dihadapkan kepada mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Firman Tuhan. Kure sumanga puang, tamak pudi sabdamu abadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini saya merasa agak
dengan tema kita. Jadi membangun jemaat, kalau Bapak Ibu rajin ke gereja atau rajin mengikuti ibadah live streaming, tentu mengikuti bagaimana Gereja Toraja membangun iman dengan menyimpulkan tema-tema yang bagi saya luar biasa, Bapak Ibu. Minggu lalu, minggu-minggu sebelumnya luar biasa. Tapi minggu ini kesan saya pertama agak biar di surat aja. Tanya di surat. Oh ada. Ya. Rasanya agak gimana gitu ya. Sabayan nala di tangga teh, nah langsung mau kira-kira di papatu teh. Mitongan di mo sema gereja teh. Mitongan di mo umpoga itu zona pelayanan-pelayanan gerejawi dan panggilan kita di mana-mana di kuako di pogau belan atau sarani kita, tapi ya na di kuah na palsu itu palsu Mbak Susi mirasa biasa aja. Bapak Ibu merasakan apa di kuah ya tumpogo na itu palsu, biasa aja. Rumit. Oke. Nah menarik ini teh istilah kesannya rumit. Ia tuh dipogokna dirasa kumua ditongan nimbo, tapi mbak palsu ya, mbak Yesus itu. Tapi Bapak Ibu yang pertama-tama saya coba melihat tema ini secara AI. Appreciative inquiry, perspektif yang lebih positif melihatnya ya. Sebab apa tamu Gereja Toraja teh tema ini dipakai sanggulele Gereja Toraja teh tema atau tema teh. Dan kita lihat bagaimana Injil Matius dipersaksikan tentang kata-kata Yesus sendiri secara khusus tentang pengajaran nenek moyang atau Israel. Kan Buang Yesus maka adalah kok bangsa Israel sendiri, bangsanya. Kumua mangka mau komi di pokadan susi teh, tarangi mau nenek todolota di pokadan. Kan yana di pasiumpu lah ko kitab mana tadi yang kitab ulangan ya. Itu kan diulang itu hukum Tuhan. Musa mengulangnya. Apa yang diulang? 10 perintah. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Yana di kuangki kumo jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Dia menuntut apa? Ketaatan. Kalau Anda tidak melakukannya, Anda melanggar. Dan ini kata-kata ini kita cukup banyak dapatkan di dunia pemerintahan, ya. Di jalanan pun sehari-hari kita berpikir tentang tidak boleh ini, tidak boleh itu. Yang lampu merah, inalator, yang tam melenduk ada konsekuensi. Tak eta lama lambung kiri, tak eta apa siapa rata itu julu jalan peraturan lalu lintas yang menuntut kita taat, karena kalau kita tidak taat ya nanti roki polisi kok selesai ditilang ki ya nata aman Pak atau tema Bapak Ibu. Saya dengar saya baca bahwa polisi Indonesia semakin canggih ya, CCTV dipasang di mana-mana. Jadi sekalipun melanggar dan tidak ada polisinya, sesungguhnya kita terekam oleh CCTV dan itu sampai ke server pusat. Kira-kira susi tutupung lek tak tersadari kumua natiro ki, tapi sitongan natiro ki. Umpogo itu pelanggaran. Pokok natiro duka ki umpogo itu melona.
Perintah jangan ini, jangan itu, Keluaran 20. Natole pamusa. Kitab Ulangan. Di Patolei itu bangsa Israel, di kumua yate tu lami pilei belanda apa? Yanna ilmu psikologi umpok ada itu zona perintah Bapak Ibu dan larangan sebenarnya tak ada rekomendasi bagi anak-anak pun bagi orang tua. Yanna ya bang di pokadan ni kumua jangan ini jangan itu, katanya diri kita menolak itu, dia tolak. Sesungguhnya kita tidak terima itu dibentuk dengan larangan-larangan. Alam bawah sadar kita katanya menolak, dilarang gitu. Jadi pakailah kalimat positif kalau mendidik anak-anak gitu ya. Psikologi mungkin Bapak Ibu ada yang di ilmu psikologi, itu yang saya sempat pelajari juga. Jadi kalau yanna tupia kumua damu mak piso-piso, damu paningo itu pisau apa kira-kira di kelompok ada itu? Kan bahasa Indonesianya jangan main pisau. Yanna lah kalimat positif. Pakai pisau untuk potong sayur. Tapi boleh nggak itu anak-anak potong-potong sayur? Masih berisiko ya. Kira-kira ada kalimat positif yang lain? Awas tanganmu terpotong. Masuk? Masuk ya. Ada yang lain? Jangan main di jalanan kira-kira. Kalimat positifnya? Coba. Hati-hati di jalan. Bisa ya. Awas ditabrak mobil. Jangan main di jalanan. Sesungguhnya bukan itu. Tak apa, ada ide Bapak Ibu. Mainlah. Main di halaman. Jadi kan jangan main di jalanan, berarti den lah di niso itu lama ningomba ini pale. Ya tempat yang aman. Mainlah di halaman, mainlah di lapangan. Ada ide? Kantor kita? Ya pokoknya begitu Bapak Ibu, kalimat positif. Tapi kita mewarisi perintah Tuhan yang 10 ini bagi bangsa Israel ya, dan bagi kita Bapak Ibu, apakah ini tidak kita pakai? Kita pakai, bahkan dia menjadi bagian dari liturgi kita, menjadi firman Tuhan yang kita baca setiap saat, yang semua diawali dengan jangan ada padamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Ini kalimat yang gak asik rasanya sebagai orang yang apalagi sekarang di era milenial orang tidak mau dilarang-larang begitu. Anak-anak muda ini survei yang dikatakan ini kalau hidup dalam aturan seperti ini sesungguhnya bukan anak muda yang meninggalkan gereja, tapi gereja yang meninggalkan anak muda. Kayak bang pala noni lang gereja tuh larangan. Dami kakek laku tuh kibur biar rusak mani. Dami masai bang jo gereja. Sudah kali komi. Begitu banyak larangan dan ini memang tidak cocok bagi dunia sekarang. Era milenial di mana lebih supel kita. Nah, kalau terlalu banyak larangan, mereka jadinya masuknya ke dunia yang bebas seperti di dunia maya, begitu banyak kebebasan di dalam. Mau ngapain saja boleh. Karena merasa tertolak. Tapi Bapak Ibu, matumbai
Naya teh kata larangan dan yang menuntut ketaatan ini masih bisa kita pakai. Dengki irakatu kumua yan nayam pokadan na anak koda ampogo itu tewang siaran masalah. Saya mau melakukannya. Saya suka cita melakukannya. Saya kalau di Bapak Ibu kalau yang tapi banyakan waktu masa pacaran sih. Kalau waktu sekarang rasanya agak beda, enggak tahu kenapa. Masa pacaran dengan istri masa nawangan kayak ada larangannya gitu. Larangan kan tadi prinsipnya enggak asik toh. Tak ana melo di rangi teh kayak di kuangki kodaam pokok itu daam tuh. Jangan merokok. Jangan jangan minum. Masa pacaran dan anak-anak muda ini bisa banyak rasakan, oh tunduli komi. Begitu taat. Tapi kenapa menikmati saja taat saja? Kenapa kita sekalipun dilarang itu tidak menyenangkan bagi kita, tapi masa nang bang yakin pokoi. Bagi bangsa Israel, tuntutan ketaatan itu dimulai oleh sebuah tindakan Allah sendiri. Keluaran 20 Bapak Ibu. Keluaran 20. Harus dikilalai teh. Ke-10 firman lah. Sebelum jangan-jangan itu muncul, 10 tekanan untuk harus dilakukan dipamulai jo. Ya, kalimat pembukanya, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Apa tuh napokada? Oke, mari agak kompak Bapak Ibu. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sebelum Allah memulai dengan lamu turu te, lamu pogau te, sedaamu pogoi te, napa manasa dolo, lakota Israel nakwa lamu tandai. Aku mute tupuang aku mote tupuang usolangko jomai tondok Mesir. Umpat asuk kalau mai tondok Mesir mudi di pokaunan yang mengantar kau, yang membebaskan kau. Sebuah tindakan yang Israel bukan apa-apa kalau bukan Tuhan. Allah sudah memulainya dengan tindakan cinta kasih. Allah sudah memulainya dengan tindakan yang menolong, yang bagi Israel begitu besar. Jadi kalau saya secara pribadi ini tahu untuk apa lako kaleku, payate tahu ya te budaliu mau apa napago lako kaleku. Barangkali saya tidak apa ya ini sangat tak tandem aku resuma nggak ke di napokade sisu to nata ana di turi. Apa yang Tuhan lakukan bagi Bapak Ibu dan saya? Apa yang Tuhan sudah lakukan? Sehingga Tuhan pantas menuntut ketaatan bagi kita. Bagi Israel jelas Allah lah yang menyelamatkannya dari tanah perbudakan. Bagi kita yang sekarang menjadi orang Kristen, apa yang Tuhan sudah lakukan? Sudah menebus,
sudah menyelamatkan kita. Yang lagu-lagu mempokade te dengan darahnya yang mahal. Jadi kalau Tuhan menuntut ini dan itu bagi kita, kalau Kristus minta ini dan itu, ya kita menikmati sehingga ketaatan kita tidak palsu, sungguh-sungguh. Kalau kita sadar bahwa dia melakukannya karena cinta. Cintanya besar bagi kita Bapak Ibu. Cinta yang besar. Kalau anak saya tanya, bagaimana kau mencintai mama sama bapak? Nah kau ada cintanya sampai di surga itu cintaku sama bapak sama mama. Tidak terukur. Besar sekali cintaku. Tapi kenapa dia ngomong seperti itu? Karena dia rasa bahwa kami mengasihinya. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, mari supaya cinta kita tidak disebut palsu menurut tema, semakin dalamlah kita memahami dan mengerti bahwa kalau Bapak Ibu hari ini taat dalam persekutuan, taat memberi diri dalam pelayanan, apapun yang gereja minta kita lakukan, taatlah dan sadarilah bahwa itu respon kita sungguh berterima kasih dan bersyukur kepada kasih karunia Tuhan yang sudah memberikan cinta kasih-Nya. Apapun yang dia minta saya mau lakukan. Apapun yang dia mau saya mau lakukan karena saya tahu dia cinta sama saya. Saya tahu dia sungguh mengasihi dan saya sudah buktikan itu. Dan terakhir, kalau di kitab Yesaya dibilang apa sangat teh? Minta maaf, kitab Ulangan yang perintah Musa itu kan nakompok ade. Pilihlah kan ndak do pilihan tah. Tuo nama teh. Allah menyuruh bangsa Israel pilihlah hidup. Tapi hidup yang ketika dia sebut pilihlah hidup, bukan berarti opsinya adalah kalau kau pilih mati, sekarang kau bunuh diri. Bukan itu. Tapi hidup yang dimaksudkan dalam penekanan ini dalam Ulangan 30 adalah memilih hidup artinya memilih menyembah Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kan di sini pengakuan Gereja Toraja mengatakan kematian itu adalah terputusnya hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau kita lagi berdosa, lagi tidak peduli dengan Tuhan, kita mati sesungguhnya. Namun hidup apa yang akan kita pilih? Ini bukan hidup yang sekedar hidup. 1 Korintus 3 menekankan tentang gaya hidup dunia dan sorga. Gaya hidup dunia dan sorga. Tapi di mana itu kita bisa rasakan? Nakwa Paulus yanna ya bang pami palosong-losong lang katuam itu kamu, kita, aku. Dan apa dipogau terpusat pada diri kita, maka itulah gaya hidup duniawi. Tapi yang menami pogau mengkilala tak mau mi susi te jo Korintus kumua ya te kami te to Apolos kan to apa tuh misal Paulus ya masa Kefas tolak batu tatirolan rantepo kami kelompok 1 kelompok 5 kami. Apa remisatuan jome kelompok 5. Kas benala bilosong kasmi. 1 2 3 4 pira kelompok inderan 7. Oh, angka melo. Ganna melo langkat torrente pitu. Masing-masing punya keunikan ya. Mungkin juga ada perlombaan siapa terbanyak kasnya.
Tapi sesungguhnya perlombaan yang dituntut Tuhan adalah apa yang kita berikan. Ya di sana kelompok sugi itu. Kekayaan tidak diukur dari apa yang kita punya, tetapi apa yang kita beri. Yang di sana sugi itu. Lan katorayan sapa ya tu sugi lan toraya tenanu tu manarangkina sugi berani inang mamengannya. Yang mana kau tahu nak di perapi to sugi tongan. Tapi yan na dinan na bang tobong ko ito. Coba ta apa di perapi. Jadi hidup itu di dalam Tuhan. Hidup apa? Hidup yang rasanya kayak di surga gitu. Lampaki lino tetemo tena di kumualan surga. Kita ini warga kerajaan surga Bapak Ibu. Dami koi mate bekida kok. Nah talambiran itu surga. Pokok mudah-mudahan surga sia. Yang nam sambalina. Kita tidak menginginkan itu. Tapi gereja Toraja menekankan sekali. Surga itu seperti kata Yesus di antara kita. Surga itu dia minta kita untuk memilih hidup di dalam surga menjadi warga kerajaan surga di mana raja yang sesungguhnya adalah Kristus. Artinya yana di raja oh ya toma perintah toh. Dan kalau dia minta ini dan itu, dia perintahkan ini dan itu, kita taat. Ya raja tatu pong Yesus, kita taat sama dia apapun yang dia lakukan. Ya tuh kumu apa syarat tu nampak peson pong Yesus bahasa bang itu Alkitab udah liulan. Saya biasa itu mana pokada penatua diaken pendeta di jemaat kita setiap hari Minggu di dalam khotbah bagaimana Tuhan meminta kita. Tapi gini Bapak Ibu, rasa yang penting yang saya mengatakan bahwa kadang-kadang orang menganggap biasa-biasa saja surga itu. Kita di dalam surga. Nah pembela-bela itu tahu teh kalau di agama lain dia sampai mau mati bunuh diri demi surga. Kita. Nah apa nalah dia pak molam moki. Tapi surga itu apa? Hidup di dalam Kristus, taat kepada Kristus, menjadikan Kristus seluruh hidup kita. Itulah surga. Yan naya mo to, kusanga ta tampe mo tu ta sadari mo to, sistongan na tara na di ko palsu tu kita tani, mbay di ko tapir tapahangi. Sesungguhnya lebih baik punya barang palsu daripada tidak punya sama sekali. Kodera ke sepatumu dan siapa kawe palsu. Kodera ke sepatumu, tak mana mi pilih itu. Kaki ayam ki itu dek. Ada bajumu kah? Ada sih tapi kawe. Tanya kok ada bajumu? Nah, kalau ini berani kau toh? Tidak berani kau bilang tidak ada toh? Karena kau malu telanjang toh? Nah, siri kau makan belang. Ada. Jadi kira-kira gini Bapak Ibu. Lebih baik orang tetap berkumpul di dalam gereja, dalam persekutuan daripada sama sekali tidak. Ini tantangan gereja sekarang. Jadi bagi majelis gereja, pengurus OIG berjuanglah sekarang dalam pelayanan bagaimana merangkul warga jemaat pun orang lain. Karena di luar sana begitu berbahaya dunia ini. Di sini sekalipun ya syari narampo motifnya belum sungguh-sungguh, masih palsu, enggak apa-apa. Nanti di Pak Asli diajar, diberitahu bahwa sesungguhnya motif kita bersekutu menyembah Tuhan adalah respon cinta kita kepada Kristus. Dan kita aman, kita mau hidup di dalamnya selalu karena inilah surga.
Tanya motor singa anak tu palsu lah dipakai. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Mari bersama-sama kita berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang Amin. Lanapa Maleso paduan suara kelompok 5 tu ketaatan. Lan pujian paduan suara. Karena surat ya tu judulnya taat setia.
Kelompok 5 ya. Berarti minggu depan kelompok 6. Kira-kira sesita padan suaranya. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Kita akan bersama-sama mengakukan, merespon dan menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah, bersama-sama dengan orang-orang percaya di segala tempat. Ini pengakuan ekumenis, pengakuan iman rasuli. Kita mengaku bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang amin. Ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang kita sudah siapkan dari rumah, baik yang memberi di dalam ruangan ini pun yang memberi melalui ibadah live streaming. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kita membawa persembahan syukur kita, kita iringi dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 145 ayat pertama sampai selesai pun dijalankan. Bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu dari tangan
Dilanjutkan dengan penguangan natura. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat kekasih Tuhan Yesus, ada natura persembahan untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Mari kita ambil bagian melalui persembahan ini. Silakan, ini dompok dari keluarga Pak Sanang. Silakan, 50.000 satu kali. 2 kali 200.000 satu kali. 200. Ya, 2 kali, 3 kali. Ya, masih ada ini, dompok. 50 lagi, satu kali. 500. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya. Ini ada pepaya ini hasil kebun sendiri anggota jemaat, keluarga Pak Gamo. Ya, untuk Pak Pendeta ya. Taliki. Ya. Yang nak kami saut dari sang bahasa Indonesia supaya. Silakan. 50.000. 300. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Terima kasih persembahan Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa syafaat. Ya Tuhan, terima kasih, dan kata-kata itu tidak akan berhenti keluar dari mulut kami dan kami nyatakan dalam hidup kami. Dan itu tidak cukup Tuhan untuk menjadi respon betapa besar kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Tuhan yang mencipta, Tuhan yang menebus kami dari dosa kami, dan Tuhan yang memelihara kami senantiasa melalui sepanjang hidup kami, yang kadang-kadang kami hidup benar di hadapan-Mu, tapi kadang-kadang kami jatuh Tuhan meninggalkan-Mu. Kami terus mendekatkan diri dan rindu bahwa hidup kami ini ada di dalam rangkulan-Mu setiap saat, setiap waktu Tuhan. Dan tidak memilih ke jalan yang jauh dari kehidupan, tetapi memilih hidup bersama Tuhan, hidup taat di dalam Sang Raja, yaitu Kristus. Bersama-sama saat ini kami saling mendoakan Tuhan. Dunia yang kami rasakan sebagai dunia anugerah Tuhan, kami hidup, bekerja, melayani, memuliakan Tuhan di dalamnya, masih memperlihatkan bahwa
Ada begitu banyak dan tidak begitu mudah kami melalui segala tantangannya. Ada banyak godaan yang membuat kami bisa meninggalkan-Mu, menjauh dari-Mu. Ampuni kami dan tolong kami Tuhan. Juga sekarang ini semakin terlihat berbagai tantangan hidup yang berbeda dari biasanya, sehingga kadang-kadang kami semua cukup sulit untuk menghadapinya dan ragu-ragu, bahkan merasa takut, sehingga kami berbeban Tuhan. Kami menderita, kami merasa bahwa hidup ini begitu berat. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah sesama kami. Juga sakit penyakit tidak pernah hilang dari kehidupan kami sebagai manusia yang rapuh. Kami doakan saudara-saudara kami, anak-anak kami dan orang tua kami, sahabat-sahabat kami, sepersekutuan kami yang sakit, pun tetangga kami. Pulihkan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk begitu banyak tanggung jawab yang kami terima daripada-Mu sebagai panggilan. Kami aminkan sebagai bagian dari panggilan Tuhan. Tidak hanya sebagai majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, pun pengerja di dalam gereja ini, koster tata usaha, bahkan di dalam pelayanan yang Tuhan sendiri pilih, pengurus OIG, kepengurusan OIG maupun juga kepanitiaan. Namun juga kami terpanggil di dalam segala hidup kami Tuhan, di dalam pekerjaan, sebagai pegawai petani, sebagai pelayan-pelayan Tuhan di dalam bidang ekonomi, perdagangan, usaha, pembangunan, kesehatan, pendidikan, semua yang kami kerjakan di sana kami aminkan sebagai panggilan dari Tuhan, dan mampukan kami Tuhan untuk memancarkan kasih-Mu di sana. Bahwa kami melakukan semua itu sebagai respon syukur kepadamu dan mewujudkan, membuktikan bahwa kasih Kristus itu kami lakukan di dalam pekerjaan kami. Kami bekerja dengan baik, bertanggung jawab, dan jujur, dan berintegritas, dan penuh kasih. Secara khusus pembangunan gedung persekutuan, gedung gereja, gedung pelayanan apapun namanya Tuhan, sebagai tanda di mana jemaat-Mu ini sungguh-sungguh merindukan fasilitas yang baik untuk menjadi tempat mengikat diri kami senantiasa di dalam persekutuan, karena persekutuan adalah panggilan kami juga. Kami tidak berjalan sendiri-sendiri Tuhan sebagai gereja. Kami selalu bersama 1-2 orang, bahkan banyak orang. Biarlah itu semakin didukung dengan berbagai fasilitas. Kami sadar Tuhan bahwa biayanya mahal, begitu banyak yang dibutuhkan, pikiran juga, tenaga, bahkan waktu. Namun pembangunan ini dalam rangka merespon kasih Tuhan, maka Tuhan sendiri kami yakini akan berperkara, menyentuh hati setiap jemaat-Mu untuk berpartisipasi sungguh-sungguh sebagai bagian dari pelayanan dan panggilan. Seluruh hidup kami persembahkan ke hadapan Tuhan. Di dalam persekutuan ini pun saat kami diutus keluar untuk membuktikan betapa besar dan betapa mulia Engkau Yesus Kristus Sang Raja dunia. Mampukan kami
dan Engkau Allah Roh Kudus yang kami andalkan. Kemuliaan bagimu kami nyatakan selalu kiranya, hanya oleh karena pertolongan-Mu. Kami bermohon di dalam Tuhan Yesus. Amin. Segenap majelis gereja dan warga jemaat bersyukur kepada Tuhan karena telah mengutus hambanya Bapak Pendeta Alpius yang memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati di dalam pelayanan selanjutnya dan juga di dalam keluarga. Ada tambahan warta jemaat, tanggal 18 yang akan datang akan diadakan jambore keluarga. Jambore keluarga ini bertujuan untuk mengakrabkan anggota jemaat dan dimulai dengan jalan santai. Jambore ini dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dan ada beberapa kegiatan yang bisa diikuti di dalamnya. Diharapkan bagi Bapak Ibu, semua saudara-saudara PPGT sekolah minggu untuk hadir bersama merayakan jambore keluarga ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebagai nyanyian syukur kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 446 ayatnya yang pertama dan kedua, setialah kepada Tuhanmu. Bangkit berdiri. Pergilah dalam ketaatan kepada Tuhan sehari-hari, yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan melihat sesama sebagai pancaran kemuliaan-Nya. Terimalah janji berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai nyanyian syukur kita atas selesainya kebaktian kita pada siang hari ini, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 369A. Yesusku berjanji setia
Ucap syukurlah kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, kau